Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran. Di sini dengan saya Siska Susanti dengan MPM 3119160 dengan rekan saya yaitu Zahratul Aini dengan MPM 3119185. Baik, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakupi bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Menurut Azhar Arsyad, pengertian hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkah pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Perubahan diarahkan pada diri peserta didik secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif, yaitu kemampuan, hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan efektif yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan karakterisasi. Motorik, persepsi, kesepian, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Nah, aktivitas belajar. Aktivitas dalam pembelajaran yaitu sebagai bentuk kegiatan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Aktivitas dalam pembelajaran memiliki 5 dimensi, yaitu interaksi siswa terhadap materi pembelajaran yang diajarkan, interaksi siswa dengan siswa yang lain, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan kelompok, dan interaksi siswa antara kelompok. Aktivitas menyatakan bahwa ketika individu melibatkan dalam saling berhubungan dengan lingkungan mereka, sehingga menimbulkan suatu alat. Alat ini dapat pada masing-masing individu dalam bentuk proses mental. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, menjawab pertanyaan guru, bisa bekerja sama dengan siswa lain, dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Lanjut oleh Zahratul Aini. Ya, terima kasih. Lanjut, selanjutnya itu potensi pembelajaran. Potensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu potential, yang berarti keras, kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, daya baik yang belum maupun sudah terwujud. Sementara itu, dalam kamus bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki. Berbagai penelitian di atas potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi-potensi belajar yang ada dalam diri siswa tidak sama dengan potensi yang dimiliki oleh orang lain. Sesuai yang dikemukakan oleh Agus Sujono, potensi seseorang tidak sama dengan potensi yang dimiliki orang lain. Seseorang ada yang lebih tajam pikirannya, atau yang lebih halus perasaannya, atau ada juga seseorang yang lebih kuat kemauannya atau lebih tegap kuat badannya daripada yang lain. Berbagai pengertian di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam di sini, potensi belajar yang ada dalam diri anak itu ada dua, yakni potensi jasmania dan potensi rohania.
Potensi jasmaninya itu meliputi jasmani yang sehat dengan panca indera yang normal, secara fisiologi bekerja sama dengan sistem syaraf dan kejiwaan. Misalkan ada siswa yang panca inderanya sehat, normal gitu, kita kasih tempat duduk yang di depan, yang agak di belakang, dan misalkan kayak ada siswa yang memiliki mata minus atau gangguan panca indera, sehingga agak kurang bisa melihat materi yang ada di papan tulis misalnya, sehingga kita sebagai guru bisa memberikan peluang kepada siswa tersebut untuk berada di tempat duduk yang terdepan, sehingga bisa melihat dengan jelas. Atau ada juga siswa yang memiliki gangguan pendengaran sehingga agak kurang mendengar materi ketika dia di belakang, sehingga kita sebagai guru bisa menempatkan dia di agak ke depan-depan gitu. Kedua, potensi rohania yaitu meliputi segi pikir, rasa, karya, cipta maupun hati nurani. Misalkan kayak ada siswa yang memiliki daya tangkap yang cepat atau berpikir cepat, sehingga kita bisa bisa mengandalkan siswa tersebut untuk mengajari siswa yang belum paham. Dan misalnya kita bisa mengenali kemampuan-kemampuan siswa yang bisa menciptakan suatu karya yang bagus. Ada kayak di anak SD itu ada yang pintar menggambar, ada pula yang menggambarnya masih seputar sawah dan gunung gitu. Jadi potensi setiap siswa itu beda-beda dalam segi menciptakan karya atau enggak dari segi pemikirannya. Lanjut ke daya tarik pembelajaran. Daya tarik merupakan kemampuan seseorang atau suatu hal dalam memikat dan menarik seseorang untuk menyukai suatu objek. Daya tarik dapat timbul karena terdapat suatu keunikan atau ciri khas dan kemudahan dalam menggunakan atau memahami suatu hal. Dalam proses pembelajaran, daya tarik perlu dimiliki supaya dapat menarik atau memikat siswa ke dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru perlu memiliki strategi dan penyampaian pengajaran yang tepat, unik, dan memberikan kemudahan kepada para siswa untuk memahami materi tersebut. Dengan memiliki strategi dan penyampaian pengajaran yang tepat, mereka dapat tertarik dengan mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Ada pendapat mengatakan bahwa strategi pengorganisasian pengajaran dan penyampaian pengajaran memiliki peran penting dalam pemberian dan mempertahankan daya tarik bidang studi atau mata pelajaran. Tidak hanya strategi pengorganisasian dan penyampaiannya yang memiliki peran penting, akan tetapi kualitas pengajaran juga memiliki peran penting. Mengapa kualitas pengajaran juga memiliki peran penting pada proses pembelajaran? Karena kualitas pengajaran dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh pada pembelajaran. Misalnya, menurut Deking, itu kualitas pengajaran selalu terkait pada penggunaan metode atau model pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai hasil yang diharapkan dengan kondisi pengajaran tertentu. Dengan demikian, bila ingin mencapai hasil sesuai dengan harapan baik dari siswa maupun guru, maka guru perlu memiliki strategi pengorganisasian, penyampaian, dan kualitas pengajaran yang tepat. Terima kasih. Mungkin segitu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu dijelaskan kembali. Silahkan teman-teman. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Bertemu kembali, alhamdulillah. Ya, walaupun hari ini memang harus kita ringkas supaya tidak terlalu lama, ya, karena memang harus mempersiapkan waktu berbuka puasa. Kita tadi sudah mendengarkan tentang aktivitas pembelajaran, ya, yang kaitannya untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal, itu kaitannya dengan aktivitas pembelajaran, potensi pembelajaran, dan daya tarik pembelajaran. Ketiganya saling berkaitan dari antara aktivitas pembelajaran yang baik
kemudian menjadikan potensi pembelajaran anak itu terlihat dan akhirnya berkembang, sehingga ada daya tarik pembelajaran. Jadi ketiganya di sini saling berkaitan dan saling mendukung, supaya hasil pembelajarannya juga menjadi lebih maksimal. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Satu saja, silakan. Sebelum kita lanjut, oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin berkaitan dengan hasil pembelajaran ya, tentu yang diharapkan adalah bagaimana peserta didik ini mampu memahami pelajaran yang telah disampaikan gitu. Nah, misalkan begini ya, ada ketika contoh kasusnya ketika dalam pembelajaran itu siswa itu dapat mengerti pelajaran tersebut. Nah, namun ketika peserta didik itu tersebut dikasih soal gitu, dia tidak bisa mengerjakan. Misalnya seringkali biasanya terjadi dalam pelajaran matematika ya, dikasih soal begini, contoh soal begini, namun ketika dikasih latihan terkadang suka berbeda gitu, nggak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk hal tersebut gitu, strategi belajarnya yang digunakan gitu untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Makalah, bagaimana? Bisa memahami pertanyaan dari rekannya? Ya, insya Allah bisa, Bu. Baik. Hanya Budi Chandra saja ya. Baik, saat ini sudah bergabung saya langsung lihat cek benarkah seluruhnya hadir dan memang merespon. Ahmad Sofyan, hadirkah? Salman Alfaris. Di sini hadir, Bu. Cuma ya? belum respon. Oh ya, memang saya butuh responnya juga. Seperti yang kita ketahui, partisipan bisa saja ada, namun respon tidak ada, entah kemana. Jadi saya lihat Ahmad Sofyan di sini ada, tapi di kamera di off. Salman Alfarisi ada ya. Oke. Agung Santoso. Hadir, Bu. Siti Rahayu. Tadi ada Siti Rahayu? Oke, ada. Putri Novianti. Hadir, Bu. Salsabila Syaharani Rahdania. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Nur Aini. Nur Aini. Hadir, Bu. Ayu Widianingrum. Bu. Ya. Budi Chandra. Hadir, Bu. Pak Nadi, Naga Kunadi. Hadir, Bu. Ya. Irsal Sabila. Irsal. Sepertinya Irsal dari awal pertemuan belum hadir ya. Oke. Adi Nur Rahman. Sama juga. Tidak ada. Di pertemuan Monica di sini ada tapi nggak ngerespon, Bu. Iya. Mungkin sedang mempersiapkan untuk buka puasa kali ya. Monica Fitri. Hadir, Bu. Ya. Saiful Anwar. Saiful. Belum. Tidak merespon, Bu. Hai Runisa. Yang tidak merespon saya tanda tanyakan nih. Hai Runisa. Oke, ada. Rizka Susanti. Hadir, Bu. Baik. Megazin Salama. Hadir, Bu. Ada Mega? Oke, Megazin. Muhammad Ilyas. Hadir, Bu. Ya. Nidaul Hasanah. Hadir, Ibu. Ya. Siti Dahria. Hadir, Bu. Zahratul Aini. Hadir, Bu. Ibnu Ubaidillah. Hadir, Bu. Yes.
Oke, alhamdulillah. Ada yang belum saya panggil namanya? Sudah ya? Baik, kelompok 5 kita lanjut. Silahkan mengenai hasil belajar. Ini mau dilanjut ke kelompok 6 dulu atau gimana, Bu? Tadi jawab dulu. Kalau kelompok 5 belum siap untuk menjawab, saya lanjut ke kelompok 6. Bagaimana? Sudah siap? Kalau memang sudah siap, Bu, saya mau lanjut menyelesaikan seperti yang lalu, boleh. Atau saya berikan, mau langsung saja? Iya, saya coba dulu. Ya, siap, silakan. Nanti siap-siap untuk kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Budi Chandra, yaitu bagaimana strategi ketika siswa dalam dijelaskan itu paham, namun ketika menjawab soal itu malah tidak bisa gitu ya. Itu saya Ya, betul. perlu dipahami bahwa metode pembelajaran setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Misalnya seperti tadi yang saudara katakan, matematika dikasih soal, itu memang metodenya dia harus memang banyak latihan, gitu. Sehingga memang harus latihan banyak-banyak, sehingga baru bisa memahami seluk-beluknya harus diapain dulu. Gitu. Jadi ada memang juga pelajaran mata pelajaran yang metodenya harus memang dibaca berulang-ulang baru bisa paham. Ada juga metode, jadi kita harus bisa menyesuaikan metode pelajarannya dengan mata pelajaran itu gitu. Dan ada strategi yang bagusnya itu kita memakai strateginya anak gontor. Misalnya anak gontor itu misalnya pagi dia sekolah, sorenya itu dia mengulangi pelajaran yang tadi diajarkan di sekolah. Nah, ketika malamnya anak gontor itu selalu mengulangi pelajaran yang akan dibahas besok. Jadi udah ada cadangan dan materi yang tadi pagi dipelajari bisa diulangi setiap sorenya gitu. Sehingga sedikit-sedikit paham, bisa memahami, dan karena seringnya diulang-ulang, jadi insya Allah bisa paham. Apakah Saudara Chandra puas dengan jawaban kami? Baik, terima kasih. Boleh nambahin nggak Aini? Mau nambahin. Silahkan Ibu Siti Dahlia. Oh ya, kalau menurut saya yang tadi dibilang sama Aini itu sudah hampir benar ya, maksudnya memang seperti itu gitu, harus banyak latihan dan diulang, dan untuk pelajaran besok diulang lagi. Tapi kalau menurut saya yang ditanyakan Saudara Budi Chandra itu kan adalah matematika ya. Jujur aja dari awal memang matematika itu kan banyak rumus ya. Jadi ya metodenya, strategi pembelajarannya kalau menurut saya kita menggunakan banyak rumus, jadi tidak berpatokan dengan satu rumus gitu. Jadi nah di rumus-rumus itu ada yang maksudnya gini, di antara murid itu ada yang dia mungkin rumus A dia lebih hafal misalnya, dia lebih menguasai, tapi di rumus B padahal sulit, tapi jadi dia justru lebih paham di rumus yang B gitu. Nah, kalau matematika setahu saya itu kan banyak rumus gitu, perkalian dia ada banyak rumus. Mungkin strateginya kita kalau kita sebagai guru gitu ya, kita memberikan metodenya tidak dengan menggunakan hanya satu rumus gitu. Bisa jadi dari 2 atau 3 rumus itu anak itu akan memilih mana yang menurut dia lebih dia pahami atau dia kuasai. Seperti itu sih, Saudara Chandra. Kalau untuk matematika, tadi kan yang ditanyakan matematika ya. Jujur aja sih, Bu, soalnya memang terkadang ya kita kan mungkin itu jadi bahan pelajaran buat kita gitu kan. Jadi gini, dulu itu ada misal guru matematika, dia memberikan contoh rumus A gitu. Tapi pada saat ngasih soal
caranya harusnya di rumus yang B yang lebih gampang. Itu kadang sih memang seperti itu, tapi pelajaran lagi buat kita. Jadi kita sebagai guru harus banyak misalnya memberikan rumus atau metode-metode nggak cuma dari satu cara gitu. Nah, nanti anak sendiri ini yang akan memilih mana yang bagi dia cara yang lebih mudah dipahami dan lebih lebih di ini. Kalau matematika memang harus latihan soal dan masih banyak rumus lah, intinya sih seperti itu. Gimana Saudara Chandra? Baik, terima kasih. Ya, baik, sudah ditambahkan oleh Ibu Siti Dahlia lengkap bahwa materi tiap pembelajaran itu berbeda ya untuk cara penyampaiannya, khususnya untuk mata pelajaran eksak. Ya, untuk mata pelajaran eksak itu langsung butuh praktek, langsung ada demonstrasi. Ya, jadi matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Karenanya di sini kita perlu adanya kajian yang memang langsung latihan. Ya, perlu adanya strategi, yaitu strategi pengajaran matematika. Ya, mereka langsung fokus, langsung diberikan strategi penyelesaian masalah. Ya, tidak mungkin matematika lewat ceramah, ya, lewat diskusi. Ya, mereka langsung menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi soal-soal langsung diberikan dan diberikan bentuk pendekatannya, baik itu discovery, ya, dia harus merumuskan dari soal-soal yang sudah diberikan. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 6, silahkan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mempresentasikan. Ini hasil karakteristik bahan ajar. Silakan. Baik, silakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nur Aini 3119062, Khairunisa 3119158, dan saya sendiri Siti Fatimah 3119053. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik bahan ajar dan dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Slide pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang termasuk berupa tertulis atau tidak tertulis. Menurut para ahli, pengertian dari ajar adalah menurut Nation Center for Competency Based Training 2007. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua, menurut Piles Edge, dalam Diknas, bahan ajar adalah gabungan dari dua kata, teaching dan material. Maknanya terdiri atas teaching yang berarti mengajar dan material yang berarti bahan. Dari bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Suharsini Arikunto dalam Belawati DKK, memberi pendapat tentang pentingnya bahan ajar, yakni bahan ajar merupakan inti yang ada dalam kegiatan pembelajaran, karena memang bahan ajar itulah yang diupayakan untuk dikuasai pembelajar. Yang kedua, ada jenis bahan ajar. Dapat disarikan, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis,
sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang mungkin siswa bisa belajar dengan baik. Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan cetak. Bahan cetak terdiri dari handout. Handout itu adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh masing-masing guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevasi dengan materi yang diajarkan. Yang kedua ada buku. Buku adalah sebuah tulisan dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga paling tidak modul yang berisi kompetensi dasar bahan ajar. Yang ketiga ada modul. Ya, salah baca ini. Yang ketiga ada modul. Modul adalah buku yang tertulis dengan tujuan maaf. Tadi buku adalah tulisan yang menyajikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada modul. Modul adalah sebuah buku yang tertulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa dengan bimbingan guru. Yang keempat ada LKS. LKS itu lembar kerja siswa. Lembar yang berisikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang kelima ada foto atau gambar, yakni memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar itu sebagian bahan ajar, tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto yang pada akhirnya satu atau lebih kompetensi dasar. Yang kedua itu ada bahan ajar dengan bahan ajar dengar atau audio yang terdiri dari kaset. Kaset itu sebuah kaset yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai bahan ajar. Media kaset dapat menyimpan suara yang dapat secara berulang-ulang diperdengar kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar. Yang kedua ada radio atau broadcasting. Dengan radio, ini peserta didik bisa belajar sesuatu. Radio juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Program radio dapat dirancang sebagai bahan ajar, misalnya pada jam tertentu, guru merencanakan sebuah program pembelajaran melalui radio dengan mendengarkan berita siaran langsung. Yang ketiga ada bahan ajar pandang, yaitu video atau film. Program video telah dibuat dalam rancangan lengkap, sehingga setiap akhir dari penyelenggaraan video, siswa dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Selanjutnya ada karakter bahan ajar. Pembelajaran pada umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda, disebabkan karena karakter siswa tersebut juga berbeda. Tujuan pembelajaran adalah lebih ke arah pengembangan potensi dasar siswa. Potensi dasar ini sangat diperlukan untuk belajar dan pembelajaran pada tingkat pendidikan selanjutnya. Bahan ajar harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Yang ketiga, bahan yang baik ialah bahan yang berguna bagi siswa
baik perkembangan pengetahuan dan keperluan bagi tugas kelak di lapangan. Yang keempat, bahan itu harus menarik dan merangsang aktivitas siswa. Yang kelima, bahan itu harus disusun secara sistematis, bertahap, dan berjenjang. Yang keenam, bahan yang disampaikan kepada siswa harus menyeluruh, lengkap, dan utuh. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman kita yaitu Nur Aini. Nur Aini dipersilakan untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kriteria pemilihan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Oleh karena itu, pemilihan bahan pembelajaran hendaklah sejalan dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang digunakan untuk memilih isi kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Pemilihan bahan pembelajaran tersebut hendaknya memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi tersebut hendaknya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu menjabarkan tujuan pembelajaran. Perincian bahan pembelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap tujuan pembelajaran telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi bahan pembelajaran. Yang ketiga yaitu relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang pokok adalah berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, bahan pembelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh terkait dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan etika. Yang keempat yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peserta didik dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, bahan pembelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang berguna dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakatnya. Yang kelima yaitu mempertimbangkan norma yang berlaku. Bahan pembelajaran yang dipilih hendaknya mempertimbangkan norma-norma yang berlaku. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari bahan pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan diri peserta didik sebagai manusia yang memiliki etika dan moral sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang keenam yaitu tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik serta logis. Setiap bahan pembelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Yang ketujuh yaitu bersumber dari buku sumber yang baku, keahlian guru, masyarakat, dan fenomena alam. Keempat faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih bahan pembelajaran. Buku sumber yang baku dimaksud adalah yang disusun oleh para ahli dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, prosedur penyusunan dan pengembangan bahan ajar, yaitu satu, prosedur penyusun bahan ajar. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan bahan ajar. Prosedur itu meliputi satu, memahami standar isi dan standar kompetensi lulusan, silabus, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis materi pembelajaran terhadap pemahaman terhadap poin 1. Yang ketiga yaitu melakukan pemetaan materi. Yang keempat, menetapkan bentuk penyajian. Yang kelima, menyusun struktur penyajian. Yang keenam, membaca buku sumber. Yang ketujuh, mendraft bahan ajar. Yang kedelapan, yaitu merevisi bahan ajar. Yang kesembilan, yaitu menguji cobakan bahan ajar. Dan yang kesepuluh, yaitu merevisi dan menulis akhir, finalisasi. Prosedur pengembangan bahan ajar.
Prosedur pengembangan bahan ajar yaitu diantaranya sebagai berikut: menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini dikarenakan setiap aspek dalam SK dan KD jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Materi pembelajaran dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, aspek efektif, serta aspek psikomotorik. Yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan SK dan KD yang telah teridentifikasi tadi. Yang keempat yaitu mengembangkan sumber bahan ajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Nisa. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Yang pertama yaitu tujuan penyusunan bahan ajar. Yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Karena dengan adanya bahan ajar, memudahkan guru dalam menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang kedua yaitu manfaat penyusunan bahan ajar bagi guru dan peserta. Untuk manfaat bagi guru, sebentar Ibu. Ya. Baik, Maaf sudah? ya Bu, fisik ya Bu. Ya, memang dimaklumi lah. Baik, tadi secara ringkas saja ya tentang bahan ajar ya. Masih ada? Yang pertimbangannya nggak usah Bu. Iya boleh. Ya, dan membahas strategi. Pertimbangan strategi. Ya, sebab berfungsi sebagai landasan dalam menyajikan, memberi contoh dan memberi latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan. Terkadang dalam pembelajaran, seseorang pendidik merasa kaku dengan menerjemahkan metode itu. Ini bisa jadi dasar pertimbangan tersebut. Dalam memilih strategi pembelajaran. Seseorang pendidik yang menyiapkan menyuguhkan materi Baik, terima kasih. Kita sudah pahami untuk bahan ajar ya, dan saya setuju sekali dengan pemakalah yang sudah memaparkan bahwa karakteristik suatu bahan ajar itu ya, yang memang kita dijadikan kesimpulan dan memang sudah inti dari bahan ajar. Yang pertama harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita apa dan bahan ajarnya pun harus relevan. Ya. Yang kedua sesuai dengan taraf perkembangan anak. Karenanya di awal kita sudah pelajari karakteristik peserta didik. Bagaimana kemampuan mereka. Jadi setelah kita tahu karakteristik mereka, taraf perkembangan anak itu juga kita sesuaikan untuk bahan ajar. Ya, dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, taraf perkembangan mereka. Jadi bahan ajar juga harus disesuaikan. Yang ketiga, bahan ajar yang baik itu adalah yang memang untuk keperluan mereka, ya, kelak di lapangan. Ya, ada prakteknya, ada unsur praktek. Jadi tidak hanya terus-menerus hanya teori saja. Jadi perlunya anak langsung praktek yang itu semua bagian diperhatikan. Yang keempat,
Ini yang penting. Bahan ajar itu harus merangsang aktivitas siswa, ya. Karena itu harus menarik. Bahan ajar semuanya harus menarik sehingga tidak ada perasaan bosan dan yang pasti anak merasa terangsang untuk aktivitas dan pengetahuannya. Untuk yang kelima, bahan ajar itu juga harus seimbang. Seimbang maksudnya apa? Sistematis, bertahap, dan berjenjang. Jangan kita berikan langsung pada hal-hal yang sulit. Sampaikan secara sesuai dengan kemampuan mereka, sistematis, ya, diawali dengan hal-hal yang mudah terlebih dahulu, bertahap, dan akhirnya berjenjang. Anak jadi mudah memahaminya untuk bahan ajar, ya. Dan yang terakhir, bahan yang disampaikan itu menyeluruh, lengkap, utuh. Jadi disampaikan bahan ajar itu ada kesesuaian, ya. Jadi runtut, tidak ada yang terpotong ataupun tidak disampaikan secara menyeluruh. Jadi menurut saya itu yang menjadi intisari dari karakteristik bahan ajar. Semuanya kita pilih sesuai dengan tujuannya, ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, dan mempertimbangkan semuanya itu berdasarkan kondisi yang ada. Baik, ada yang mau ditanyakan mengenai bahan ajar ini? Silahkan. Kalau tidak ada, ya nggak masalah. Ya, silakan Pak Salman. Tadi berbicara seputar tujuan adanya bahan ajar. Ya. Kemudian di sini yang menarik itu di bagian kedua ada sesuai perkembangan anak. Ketika pengajaran atau bahan ajar yang sudah disiapkan, kemudian kan tentu di setiap tadi yang disampaikan silabusnya udah ada, kemudian sehingga tujuannya itu harus sampai ke peserta didik. Ya, kemudian yang mau saya tanyakan, terkadang kan bahan ajar ini tidak bisa, apakah harus dihabiskan ya, untuk peserta didik, sedangkan ketika kita main di lapangan itu, ya mungkin ya kalau memang sekiranya negeri mungkin bisa diikuti oleh anak-anak contoh, sedangkan sekolah-sekolah yang mungkin terbelakang sehingga perkembangan dari peserta didik itu lambat, nah kemudian sehingga tujuan dari kompetensi-kompetensi yang ada di silabus itu tidak tercapai semua. Apakah ini sebuah masalah dalam proses implementasi bahan ajar gitu, sehingga karena tujuannya untuk tujuan dari pengajar ini karena untuk menyelesaikan bahan ajar, jadi seolah-olah kuantitasnya aja tuh materi-materi disampaikan, sedangkan memperhatikan perkembangan anak itu dikesampingkan, yang penting materi habis, atau sebaiknya kualitasnya gitu sedikit tapi kita menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, kemudian dia dipahami juga setiap poin-poinnya. Bagaimana kira-kira itu mana yang lebih didominasi, orientasinya lebih kemana? Terima kasih. Iya, betul. Jadi bukan berarti kita harus habiskan semuanya, ditulis semuanya, ya. Dalam satu pertemuan semua materi harus selesai tanpa memperhatikan esensinya. Belum tentu yang kita sampaikan semuanya secara keseluruhan itu akan memudahkan anak memahaminya. Ya, ibaratnya kita mau masukkan air ke dalam botol langsung dengan ember itu akan lebih banyak terbuangnya ketimbang masuknya. Ya, karenanya kita mungkin dengan sendok sedikit-sedikit itu akan lebih mudah. Suatu pelajaran disampaikan secara perlahan-lahan, itu dia bahan ajar harus secara sistematis, berurutan, dan juga kita sampaikan tadi tidak langsung, ya, tidak langsung semuanya. Anak akan merasa nyaman, dia memahami sedikit demi sedikit, ya. Kemudian dia juga merasa yang sudah dia pahami itu masuk, ya. Karenanya harus ada prosedurnya untuk pengembangan ini. Bukan guru hanya mengejar pokoknya materi saya harus habis, ya. Ketika anak merasa memang dia nggak akan bicara atau komplain, tapi dia merasa bahan ajar yang dia sampaikan udah lewat begitu saja, seperti itu. Nanti untuk hal-hal yang berkaitan dengan bahan ajar, ya pasti harus relevan dengan keadaan yang kita hadapi di lapangan, ya. Karena seperti tadi kita harus tahu karakteristik peserta didik kita. Kalau kita sampaikan anak A dengan anak B dengan kemampuan yang berbeda, ya
Karenanya saya juga terapkan ini di sekolah, tidak harus semuanya sama. Ada kalanya ketika anak ini memang mengalami masalah untuk dalam daya ingat, dia pasti akan lebih sedikit saat yang teman-temannya sudah masuk ke bab 5, mungkin dia masih ada di bab 1. Ya tidak masalah. Ya, dan itu yang memang harus kita pertimbangkan sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau dia merasa sudah paham atau dia sudah rasa cukup dengan materi ini, kita baru lanjutkan materi kedua. Itu tidak masalah, memang itulah salah satu tujuan pembelajaran kita supaya semuanya maksimal. Baik, bagaimana Pak Salman? Baik Bu, terima kasih. Cuman yang mau ini nanti ketika di kan biasanya setiap pembelajaran itu ada tes ya. Kemudian tes itu kan kemudian di setiap semesternya ada standar isi gitu. Sedangkan kalau tidak tercapai pengajarannya gitu Bu, karena kita pengajaran melihat kondisi anak yang maaf ya mungkin secara generalisir memang lambat gitu, sehingga kita proses pengajarannya benar-benar harus lambat. Sedangkan di konsep pusatnya gitu dari pemerintahnya ketika ujian atau soal itu sampai bab sekian gitu, itu kira-kira seperti apa Bu? Iya, kalau memang mau target, ya itu kan target guru. Sedangkan anak itu target mereka ingin memahami semua yang kita sampaikan. Selama ini kompetensi yang kita sampaikan, mereka kemampuan kompetensi ya. Jadi kalau mereka anak itu belum mampu ya tidak bisa dipaksakan. Karenanya yang tahu adalah si guru itu, karena dia berada di paling baris depan untuk menghadapi anak. Kalau mereka yang membuat kebijakan, wah harus seperti ini, harus habiskan, materi harus lengkap, ya. Sedangkan anak kan berbeda pengetahuannya. Karenanya saya untuk menguasai materi ini saya sampaikan ke anak, sampaikan secara esensinya saja. Apa maksud dari khususnya materi agama, ya? Ini tujuannya seperti ini. Saya sampaikan tujuannya. Bukan berarti materi ini harus kamu hafal secara keseluruhan. Kalau itu tujuan menghafal, tidak perlu pakai guru, ya. Tapi kalau memang ada tujuan strategi pembelajarannya dengan cara pendekatan, itu akan lebih mudah. Dengan esensi yang sedikit, mereka akan lebih memahami secara keseluruhan. Karena kita tidak berfokus pada satu materi yang harus dibahas secara keseluruhan, tapi tidak ada intinya. Kadang lebih nyaman mereka sedikit konsep, tapi banyak prakteknya. Ya, prakteknya ya mereka sampaikan apa yang menjadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti itu, Pak Salman. Ya, insya Allah nanti kita akan diskusikan kembali. Mudah-mudahan ini waktu kadang untuk hari di bulan Ramadan ini sangat-sangat ya, sangat-sangat mepet sekali dengan waktu buka puasa. Baik, sudah cukup hari ini. Insya Allah nanti kita di pertemuan yang selanjutnya kita akan tutup dulu ya, langsung dengan pemakalah sudah cukup ya. Oke, alhamdulillah. Baik, kita sudahi untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Siapkan untuk pekan depan masih ya, untuk perkuliahan masih ada ya. Oke, berarti untuk kelompok 7 dan 8 mudah-mudahan masih ada untuk pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, selamat berbuka puasa, sehat afiat semuanya, sampai bertemu lagi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan boleh nanti langsung tanyakan lewat grup dan segala macamnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Yuk. Izin lab ya. Izin lab ya. Mau cari bukaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih